Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yahdu faba'i'u nafsahu famu'tiqoha au mubiqoha. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, monggo sareng-sareng majataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas karunia lan nikmatipun. Allah masih memberikan kepada kita nikmat baik yang sifatnya zahir, kita masih diberi sandang pangan, papan, termasuk juga kesehatan, termasuk juga ada nikmat yang sifatnya batin, yaitu kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan iman terkhusus dan menjadi orang-orang yang mukmin insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Sekilas kita mereview ya pembahasan pada bulan yang lalu. Kita diantaranya sudah membahas tentang janji Allah bagi orang-orang yang beriman, yaitu diantaranya adalah diberi rizqun thayyib, yaitu rezeki yang baik ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini diantaranya adalah apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman berikutnya ya. Di antara janji Allah, Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, terkhusus orang-orang yang beriman. Nah, insyaallah kita beriman ya Pak. Bapak-bapak beriman enggak? Ibu-ibu beriman enggak? Beriman. Kalau enggak beriman kayaknya enggak mau datang ke masjid ya Pak Bu ya. Mungkin enaknya pada isya medangan di rumah, leyeh-leyeh sama nonton TV sambil lihat sinetron gitu ya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu terpanggil gitu ya, karena salah satu nikmat iman, orang yang punya iman itu terpanggil untuk hadir di majelis ilmu ya, di majelis ilmu ya. Maka termasuk di antara kemuliaan orang yang beriman itu adalah termasuk memuliakan orang-orang yang berilmu ya, termasuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian apa sih janji Allah yang lain yang diantara janji-janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu diantaranya adalah al-izzah ya. Izzah itu adalah kekuatan ataupun kemuliaan. Jadi ini Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kemuliaan bagi Rasulullah dan bagi orang-orang yang beriman ya. Karena ini sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun ya, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan
walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bagi Allah lah kekuatan dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ini ayat ini memang berawal menceritakan, mengisahkan, yaitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau kan sudah hijrah di Madinah ya, ataupun kota Yasrib. Nah, di antara tokoh Yasrib itu ada yang iri ya. Iri, yaitu diantaranya adalah namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal menjadi orang munafik. Ini ya, orang munafik itu di depan Rasulullah apa? Mengaku beriman, tapi di belakang apa? Memusuhi Rasulullah. Sampai dikisahkan setelah ada peperangan, kalau salah itu perang Bani Mustalik waktu itu ya, pulang itu beliau mengungkapkan ya, orang-orang yang kuat akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Maksudnya itu mau mengeluarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar bahwa yang mempunyai kekuatan itu adalah siapa? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Nih. Artinya di sini ternyata yang mempunyai kekuatan itu adalah mutlak Allah pertama ya. Kedua, janji Allah itu kepada Rasulullah. Ketiga, kepada orang-orang yang mukmin. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai apa? Orang yang paling kuat di antara manusia? Karena yang paling dekat dengan Allah. Jadi siapa yang paling dekat dengan Allah, dia akan semakin kuat, gitu ya. Jadi di dunia ini, kalau setelah Rasulullah berarti orang yang beriman dari kalangan sahabat, dari kalangan ulama-ulama tabi'in ya, kemudian ulama-ulama berikutnya, termasuk pada zaman kita pun. Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin kuat. Artinya kuat dalam semua segi mestinya ya. Artinya kalau kita tengok dalam sejarah itu ya, sejarah ya, di Indonesia dulu ceritanya, karena kita mungkin kalau kayak saya kan nggak melihat, katanya Indonesia dulu pernah dijajah oleh siapa? Belanda gitu ya. Nah, orang Indonesia punya senjata apa, Pak? Yang terkenal katanya cuma apa? Bambu runcing. Lawannya apa? Lawannya senjata api, seperti itu ya. Ini kalau secara nalar itu ya, kekuatan musuh itu lebih besar gitu, seperti itu ya. Tapi kenapa bisa orang Indonesia banyak mengalami, termasuk setiap peperangan itu mengalami apa? Kemenangan terus. Ya, kemenangan ya. Karena apa? Karena orang-orang Indonesia ini orang yang beriman. Ya, makanya kalau kita tengok sejarah, mungkin filmnya, contoh film Pangeran Diponegoro, beliau adalah seorang mukmin yang kuat. Bahkan beliau itu dijuluki Khalifatullah fi Tanah Jawi ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu dijuluki apa? Khalifatullah ing Tanah Jawi ya. Itu karena apa? Karena memang kekuatan imannya ya. Nah, beliau sampai ditangkap itu gara-gara apa? Ya gara-gara ada orang munafik ya kan ya. Jadi kebanyakan itu kenapa umat Islam mungkin ada tokoh-tokoh sampai sebenarnya kuat gitu ya. Nah, itu karena memang disitulah ternyata ada orang-orang munafik yang selalu menipu, buat tipu daya gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kekuatan itu sejatinya itu adalah pertama jelas milik Allah, kemudian milik Rasulullah, dan milik orang-orang yang beriman. Kalau kita tengok sejarah nih Pak ya, sejarah para nabi dan rasul nih, mungkin kalau kita tengok itu di dalam suatu perjalanan itu ada Nabi Musa, contoh ya, Nabi Musa alaihi salam itu beliau itu menghadapi
tirani ataupun pada waktu itu penguasa yang sangat kuat. Namanya siapa, Pak? Fir'aun, gitu kan? Namanya Fir'aun. Ya. Dengan berbagai macam daya, bagaimana Nabi Musa itu dimusnahkan, bagaimana Nabi Musa itu dibunuh. Nah, tapi ternyata tidak ada yang mampu, ya, nggak mampu. Bahkan akhirnya, ya karena pertolongan Allah, Fir'aun sendiri yang ditenggelamkan di Laut Merah, itu ya. Ini berarti bukti ya dari sejarah ya. Mungkin kita tengok dari sejarah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Mekah itu selalu dimusuhi terus itu ya. Bahkan sampai gitu ya. Sampai ketika itu mau apa? Mau dibunuh. Ketika beliau hijrah itu kan karena termasuk salah satunya adalah konspirasi dari orang-orang Mekah itu ingin membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga meminta bantuan dari golongan apa? Jin, dari termasuk dukun, dari apa semuanya dikerahkan itu ya. Tapi ternyata apa? Kekuatan Allah lebih besar ya. Yang mengepung pun dalam kisahnya itu ternyata Rasulullah keluar dari rumah saja tidak tahu gitu kan ya, sampai ketiduran pada gitu kan, pada tidur ya, nggak ada yang tahu Rasulullah keluar dari rumah ya. Itu berarti bahwa memang kekuatan itu hanya milik Allah dan milik Rasulullah, dan juga akan diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Makanya kalau orang mukmin ini bersatu itu ya, kokoh kuat itu ya, itu akan mengalahkan musuh. Berapapun besarnya musuh itu mampu dikalahkan. Yang penting adalah orang mukmin itu mau siap berjuang. Makanya insya Allah kalau kita penduduk suatu negeri ini berkumpul beriman seperti itu ya, semuanya kokoh itu seperti itu ya, insya Allah akan menjadikan kita menjadi semakin kuat, semakin kokoh ya, termasuk menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang mulia ya. Kuncinya adalah yang penting menjadi orang yang beriman. Kemudian janji Allah yang berikutnya yaitu Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu kehidupan yang baik ya, atau yang sering disebut dengan hayatan thayyibah ya, kehidupan yang baik ya. Ini sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka akan kami berikan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini memang para ulama berbeda pendapat dalam membahas tentang apa? Hayatan thayyibah ya. Kita ambil diantaranya adalah pendapat seorang ulama namanya Wahbah As-Suhaili ya. Beliau termasuk pengarang apa kitab fikih yang terkenal ya, fikih Islam wa adilatuhu ya. Ya, beliau itu ulama yang terkenal, ulama kontemporer ya. Ini mungkin ulama-ulama kekinian ya. Beliau belum lama meninggal. Beliau kelahiran itu di Suriah atau Syria ya, Syria ya, mungkin sekarang yang negeri yang lagi apa, lagi konflik gitu seperti itu ya, di Timur Tengah ya. Menurut beliau sebenarnya banyak ya, ada beberapa ciri-ciri hayatan thayyibah. Saya akan ambil 3 saja ini ya, diambilkan 3 saja ya. Yang pertama menurut beliau bahwa kehidupan yang baik itu adalah, pertama adalah orang yang mempunyai rezeki yang halal ya. Jadi kalau kita itu salah satu mempunyai sifat hidup baik itu kalau punya
rezeki yang halal. Kenapa kok rezeki yang halal ini penting seperti itu kan? Karena memang dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara abdahu ta'ban fi talabil halal. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat suka melihat seorang hamba yang capek-capek mencari rezeki yang halal ya. Nah, karena apa? Rezeki yang halal ini suatu yang sangat menentukan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin rezeki yang halal ini tidak bisa diukur secara kuantitas ya, kuantitas itu jumlah gitu ya. Secara kuantitasnya mungkin tidak sulit untuk dinilai. Tidak mesti orang yang dia harusnya banyak itu rezekinya baik ya. Karena rezeki yang baik itu mestinya adalah rezeki yang berkah gitu ya, yang membawa kepada kebaikan. Sampai dalam riwayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, salah seorang di antara kalian memikul kayu bakar di punggungnya untuk dijual ya, itu lebih baik daripada mengemis yang di situ diberi atau ditolak ya. Jadi cuma jualan kayu bakar aja itu lebih baik daripada jadi seorang pengemis ya. Tapi kan kalau kita lihat banyak sekarang itu lebih enak kerja yang tanpa modal gitu ya, modalnya cuma yang penting mangkat gitu, seperti itu ya. Mungkin ada di beberapa daerah, tapi insya Allah kalau di Limbangan saya yakin orangnya itu punya sifat muruah ya, punya muruah, punya kehormatan gitu ya, rasa kehormatan dirinya itu terjaga. Kayaknya nggak ada orang yang suka minta ya, karena kita tahu al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memang di zaman modern ini mungkin ini salah satu kabar Rasulullah ini ya. Kabar Rasulullah itu mengkhabarkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma khada amina al halalu am minal harami. Akan datang pada suatu masa ya, atau suatu zaman di mana seseorang itu tidak peduli apa yang diambil, apakah itu halal atau itu haram. Nggak tahu apakah zaman ini sudah muncul atau belum gitu ya. Artinya Rasulullah itu dari 1400 tahun yang lalu itu sudah mengkabarkan nanti di akhir zaman itu ada suatu zaman di mana waktu itu orang itu menjemput maisahnya ataupun dalam mencari rezekinya itu tanpa peduli halal dan haram. Kinten-kinten seniki pun wonten apa dereng Pak? Ya bisa pun wonten, bisa dereng. Kadose teng Amerika nggih, teng Amerika ta mboten nggih. Nggih, teng Amerika tiange soleh-solehah sedaya insyaallah nggih, menjemputnya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kan kita tengok ya, memang dunia seniki Masya Allah nggih. Ya mungkin banyak ya kita sering dengar kenapa kok ada pejabat ya, sering terdengar banyak korupsi. Mungkin ini salah satu menjemput dengan cara yang haram. Tapi ternyata juga bisa ini sampai ke tingkat bawah Pak ya. Jangan-jangan kita ini juga termasuk punya mental korupsi Pak nih. Nah, jenengan sebagai tukang contohnya gitu ya, tukang pekerja kedah sepakat kali sing badhe ngodekaken niku jam kerjanya berapa jam nggih, nek pun disepakati 8 jam maka mestipun nggih pangkat niku napa sesuai dengan waktu ini pun. Jam 7 mangkat kerja, tengah 8 mbeke napa nggih ketinggal kados ngaten nggih.
Mestinipun tengah 12 tembe wangsul jam 11 wis bali. Korupsi napa mboten? Nah niki jangan-jangan punya mental kados ngaten niki bisa ndadosaken apa rezekinipun boten halal, rezekiku boten berkah kados ngaten niki. Nah, maka kita juga perlu napa berhati-hati berupaya sesuai dengan napa kesepakatan kados ngaten niki. Nek umpaminipun kali napa antara pekerja kali napa ingkang bosipun mestipun napa kesepakatan niku nggih sesuai dengan kesepakatan kerjanipun kados pundi nggih. Karena memang masyaallah nggih nek kita tingali tiang-tiang ingkang makan barang haram sebagaimana kabar Rasulullah, gara-gara barang haram ini menghalangi seseorang masuk ke dalam surga nggih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata jasaduhu dia biharamin. Tidak akan masuk surga tubuh yang di situ dipenuhi dengan barang haram. Jadi kalau kita makan barang haram walaupun sedikit ini bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga. Maka perlu berhati-hati. Manipun di dalam kitab Minhajul Qasidin itu dikisahkan riyin para ibu-ibu niku sangat sering nasihati kali bapake nggih. Nah seniki ibune nasihati napa mboten niku nggih. Nek bapake badhe kerja niku dipun engetaken nggih. Nek riyin niku para ibu-ibu niku ketika bapakipun badhe napa kerja, ketika bapaknya mau kerja itu memberikan apa? Pesan ya, iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbir alal ju' wa la nasbir alan nar. Wahai suamiku, jauhilah dari mencari rezeki dengan cara yang haram. Mungkin kami bisa sabar dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa sabar dengan kami masuk ke dalam neraka. Nah niki kisah rin nggih para istri-istri rin niku sering carane pesen dumateng napa para bapak-bapakipun nek badhe napa kerja nggih. Nah manipun kerjasama antara suami istri niki mesti ya, karena memang dalam keluarga ini kan kita saling napa menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro nggih kan. Dan ini kan berlaku bagi napa nggih bapak nggih menjaga kepripun suami dan apa istri dan anak-anaknya bisa masuk surga nggih, menjaga dari masuk ke dalam neraka. Begitu pula ibu gitu ya. Makanya seorang ibu mestinipun apa berupaya sering diskusi, Pak kerjane kados pundi kados ngaten nggih. Jangan-jangan malah bapake anu sering blonos kados ngaten nggih, sering bolos kerja nggih. Kepengine angsal gaji kathah tapi napa kerjane nggih sekedhik kados ngaten nggih. Nah ini karena memang diantara nikmat ataupun hayatan thayyibah yang pertama itu kalau kita punya rezeki yang halal ya, punya rezeki yang halal ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah qanaah. Ini salah satu nikmat ataupun hayatan thayyibah itu adalah ketika seorang itu dikaruniai rasa qanaah. Ya. Rasa qanaah itu maksudnya apa? Yaitu merasa ridho dan cukup dengan nopo rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Jadi kita ridho dengan pemberian dari Allah. Bukan qanaah itu lah wis angger wis rezekine ya teka dewek ya. Angger ora rezekine ya ora teka kados ngaten nggih, mun mangkrok-mangkrok mboten nggih. Bukan maksudnya qanaah itu adalah apa? Dengan kita tidak nopo usaha. Mestinya dengan kita usaha, nah setelah kita usaha kita pasrah kepada Allah. Apa yang Allah berikan kita ridho nggih. Nah, kenapa kita perlu ridho? Karena memang orang-orang yang ridho dengan apa yang ketentuan Allah berikan ataupun rezeki yang Allah berikan ini dihabarkan oleh Rasulullah
qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'atullahi bima atahu. Sungguh beruntung seorang itu menjadi seorang muslim, kemudian diberi rezeki yang cukup dan diberi sifat qanaah. Nah, ini salah satu keberuntungan bagi orang muslim. Nih. Kemudian selain itu, seorang yang memiliki sifat qanaah insya Allah akan terjauh dari sifat rasa iri dan dengki kepada orang lain. Karena merasa apa? Saya itu sudah cukup, ya. Ngapain harus iri dengan tetangga? Rezeki tetangga ya rezeki tetangga, rezeki kita ya rezeki kita. Nih. Jadi kita tidak menjadikan kita itu iri, apalagi sampai dengki kepada tetangga. Tanggane tuku motor ya cuma alhamdulillah, tanggane wis tuku motor anyar. Kados ngaten nggih, ampun malah ndadosaken panas dingin, ibune langsung ngomong, "Pak, kae, mbok dene kae tanggane wis duwe motor anyar, iki siap kapan tukune?" Nah niki. Nah, niki meskipun perlu dihindari. Insya Allah kalau orang yang punya sifat qanaah, nah, malah mendoakan ya Allah mudah-mudahan tanggane rezekine berkah, nggih, duwe motore berkah atas ngaten nggih. Nah niku nggih. Lajeng seterusipun atau selanjutnya yaitu orang yang qanaah itu orang yang seakan-akan mendapatkan dunia dan seluruhnya. Ya. Karena dari riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menghabarkan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quwwatu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberi kesehatan badan, memiliki makanan ataupun kebutuhan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Niki termasuk salah satu sifat sing qanaah sing dipun khabaraken dening Rasulullah wonten riwayat Imam At-Tirmidzi. Terus kalau ada orang yang pada hari itu sudah punya makan cukup, diberi kesehatan, diberi rasa aman, nah itu sudah serasa dunia itu milik kita, gitu ya. Nah ini bagi orang yang qanaah. Tapi kalau yang nggak qanaah kan selalu mikirnya nah benten, ini mikirnya mungkin beda, ya. Kemudian dengan sifat qanaah ini akan mudah untuk memunculkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Rawahu Muslim. Rasulullah niko memberikan kabar dumateng kita, wahai para sahabat ataupun wahai manusia, ya, unduru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang lebih rendah di antara kalian, jangan kalian melihat orang yang di atas kalian, ya. Karena dengan melihat itu menjadikan tidak meremehkan nikmat Allah. Nih, mungkin kita pun gak ada motor, coba ningali tanggane sing ora duwe motor. Nih, sing pun gak ada sepeda ningali kae tanggane napa ana sing ora duwe sepeda. Nih, nah niku sing ndadosaken apa syukur. Nih, nah, sing pun gak ada griya ningali kae dening kae mbok nganti wis tuwa urung duwe omah. Kados ngaten nggih. Walaupun omah dereng mungkin gedongan tapi wis duwe omah mending, kados ngaten nggih. Niki kan menimbulkan raos syukur. Bukan lihatnya yang besar. Oh jeneng aku dene ora sugih-sugih ya, kados ngaten nggih. Nah,
Nah, ini kadang-kadang kan kata di antara manusia yang melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan kita mempunyai sifat qanaah, ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang hidupnya baik, hidupnya bahagia. Kemudian yang selanjutnya di antara hayatan thayyibah ataupun kehidupan yang baik itu adalah orang yang mempunyai kebahagiaan dan ketenangan. Nah ini sedaya tiyang kepengin bahagia apa mboten, Pak? Kinten-kinten tiyang sing bahagia niku sing kados pundi? Apa mesti sing sugih? Mboten nggih? Apa sing sedeng apa sing miskin? Nggih. Nah ini kan bahagia tergantung napa? Persepsi utawi cara pandangipun tiyang masing-masing. Kados-kados nggih. Nah, ini kebahagiaan bagi seorang mukmin ini termasuk terkhusus itu adalah ketika kita mampu beramal soleh. Itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Nggih. Jadi kita niku tiang mukmin niku seneng beramal soleh niku adalah termasuk kenikmatan utawi kebahagiaan ingkang paling tinggi. Memang ada beberapa ulama memberikan kriteria tiang ingkang bahagia. Pertama adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan in u'tiya sakara wa in ubtuliya sobara wa in adnaba astaghfara. Ada 3 kriteria orang bahagia. Yang pertama, kalau dia diberi nikmat bersyukur. Kalau dia diberi ujian dia bersabar. Kemudian kalau dia melakukan dosa dia cepat-cepat beristighfar. Ini orang bahagia. Nih, jadi orang bahagia tidak semuanya orang yang diberi nikmat. Nih, ini pendapat dari Syekh At-Tamimi nyebutaken kados ngaten. Orang bahagia itu orang yang kalau diberi nikmat bersyukur. Nih, contohnya jenengan diberi kesehatan, syukur napa mboten, Pak? Syukur. Datang teng masjid majelis taklim ini tanda kesyukuran. Jenengan diberi rezeki sedekah, syukur napa mboten? Syukur. Ini termasuk yang bahagia. Lah umpaminipun jenengan dipun paringi sakit, sikape kados pundi, Pak? Loh, aku ora kepengin sakit kados kata niki. Nggih sedaya tiyang mungkin kepengine mboten kados ngaten nggih. Tapi ketika kita diberi ujian, mungkin sakit, mungkin wonten musibah sanesipun. Nah ini kedahipun sabar. Nggih. Tiang sing dipun paringi musibah kemudian dia sabar, maka itu juga tiang ingkang baik. Orang yang bahagia. Jangan dikira orang yang sakit itu tidak bahagia. Ya. Orang yang sakit dan dia sabar, maka dia orang bahagia. Nah, kemudian kalau kita melakukan dosa, ini kesalahan, ini mungkin pernah ngomongi tanggane langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ngesoke ketemu, yu aku ini ndak ora sengaja ngomongi Rika, aku njaluk pangapurane. Ngaten nggih. Wonten sing kados ngaten napa mboten, Bro? Mboten. Lah kok lah njaluk pangapurane ngenteni ibadah lah ya. 3 wulan maning kan badak. Nggih napa mboten? Nggih lah. Ya jadi saya ini pun ketika kita sampun nglampahi napa amalan utawi perbuatan dosa, cepat istighfar dan memintakan maaf kepada orang yang pernah disalahi utawi didolimi. Ya ngoten. Lajeng wonten pendapat lain tentang orang yang bahagia itu adalah ada 7 kriteria ini ya. Ini menurut Imam As-Shatibi. Ini Imam As-Shatibi ini imam yang hidup pada masa mungkin pertengahan Hijriyah, kurang lebih itu 700-an lebih. Ya, kalau salah itu di dalam sejarahnya itu beliau itu hidup pada masa Bani Fatimiyah, itu seperti itu ya. Beliau mengatakan min alamati sa'adah alal abdi ya,
Di antara tanda-tanda seorang hamba itu bahagia itu adalah yang pertama tasirut ta'ah alaih, yaitu dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Nek jenengan dimudahkan tolabul ilmi, dimudahkan saged maos Al-Qur'an, dimudahkan nawa sregep sedekah, dimudahkan nolong kali tanggane. Niki diantara salah satu sifat yang bahagia. Jadi yang bahagia niku nek kita mampu nawa berbuat kesainan, mampu menjalankan ketaatan. Itu termasuk diantara nomor tanda-tanda orang bahagia. Mane nek kita kan raos contoh, wonten tanggane lagi hajatan, kita saged bantu, saged nyumbang, raosnya seneng napa mboten Pak? Napa gendumel teng wingking, tuh tanggane hajatan, piye nyumbang kudu kiye kados-katen nggih. Akhirnya nyumbangnya mboten pahala nggih Pak. Pahala napa mboten? Tapi katanya biasanya anggar kata sumbangan gendumel nggih Pak. Dumel iki sedekah batal mangke niku nggih. Nah, manipun ya kita upayakan, kalaupun ada ya, kalau kita mampu membantu ya diupayakan membantu dengan apa? Suka rela. Alhamdulillah tanggane hajatan saya bisa bantu. Nih, tanggane bisa buat rumah saya bisa bantu. Tanggane lagi sakit saya bisa bantu. Nih, rasane kan seneng nggih. Seneng napa mboten? Seneng. Meskipun senang. Lajeng ingkang nomor kali atau yang kedua ya, dari alamatus sa'adah itu adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi, yaitu dalam beramal soleh mengikuti sunnah ataupun mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam semua amalan, sholat, makanipun contoh Rasulullah perintah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku sholat. Nah kita beramal keseharian kan meskipun ngikuti petunjuk Rasulullah. Medal griya kan doane napa Pak Bu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Badhe teng masjid ngikuti sunnah napa mboten Pak Bu? Mangke niki badhe teng masjid doa napa mboten? Doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa an tahti nuran. Nah, Allahumma ja'ali nuran. Nah, contoh itu termasuk berarti kita beramal ngikuti sunnah. Badhe napa? Lebet wonten doa Allahumma ftahli abwaba rahmati, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Nggih, mangke medal doane napa? Nah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, ini contoh ini amalan ringan, ini amalan-amalan yang mungkin keseharian, ya itu mesti ngikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk amalan-amalan nopo kemawon dalam syariat. Di saya ini pun kita nopo crosscheck ini sumberipun dasaripun wonten nopo mboten niku termasuk salah satu bagian kita niku berupaya mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki diantara ciri orang yang bahagia. Lajeng ingkang nomor 3 diantara ciri orang yang bahagia adalah sohbatihi li ahli soleh. Nih, caket kali orang-orang soleh. Nih, di perek kali tiang-tiang sing soleh. Niku termasuk tiang bahagia. Kenapa kok perkali yang soleh bahagia? Karena nopo ngendikanipun Rasulullah SAW niku bahwa nopo ad-dinu almar'u ala dini khalilihi.
ya seseorang itu sesuai agama temennya, nggih, mengikuti agamane kancane. Coba nek jenengan kancane kue anu jarang sholat, nggih, sementara jenengan rajin sholat. Nah, kinten-kinten pas waktu sholat kancane bisa nopo bisa ganggu nek wah sholat kan mungkin bisa jogimi sholat kados ngaten nggih. Bahkan mungkin akhirnya pun dilalaikan supaya ninggalaken sholat. Contohipun kados ngaten. Kecuali nek kita niku malah mampu membawa, Mas, yuk sholat disit wis waktune ya nggih. Karena sholat niku napa ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab pada yaumul qiyamah. Nggih, napa malih niki teng bulan Rajab nggih, Pak. Nggih, kan bulan Rajab itu bulan yang sejarah tentang awal diwajibkannya sholat. Jadi turunnya sholat itu di bulan Rajab. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Isra Mi'raj gitu ya. Mane biasanya di Rajaban kados ngaten nggih. Ini Rajaban itu mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali didhawuhi napa kewajiban sholat nih. Manipun pentingipun termasuk menjaga sholat nih. Di antara kemuliaan yang lain, kenapa kok kita perlu berteman kali tiang soleh nih? Karena tiang soleh insya Allah nek Rasulullah itu menggambarkan nopo bertemanlah kalian dengan penjual minyak wangi dan janganlah berteman dengan tukang pandai besi. Karena kalau nopo berteman dengan tukang minyak wangi, kalau nggak dapat hadiah, ya paling tidak engkau akan membeli, nih. Nah kadang-kadang kan mungkin anak kancane karena penjual, nih paringi hadiahi. Jadi wangi napa mboten? Nek boten nek jenengan tumbas, lah aku tukulah biar awakku wangi. Jadi wangi napa mboten? Dados wangi. Atau paling boten niku napa kecipretan. Nggih, karena perak lagi ngeracik minyak wangi akhirnya pun napa? Kecipretan minyak wangi. Jadi tumut wangi. Tapi benten nek kancane niku napa tukang pandai besi, merek-merek teng anu api bisa nopo membakar pakaianmu, ataupun kalaupun tidak terbakar pakaiannya nopo gis mambune mboten sekeco gini mboten bukan perak api perak geni akhirnya sangit nih akhirnya mambune mboten sekeco. Ini gambaran bagaimana memilih teman nih, maka kita berupaya ya nek saya berupaya niki ya syukur-syukur termasuk kita niku bukan berarti ki nebihi tiyang sing dereng contoh wonten rencang sing dereng salat nek saged kita mendekati tapi kita ngajak ya niku nggih sae kados ngaten nggih ngajak malah kebaikan bahkan ini termasuk lebih utama ya. Tapi kalau kita nggak mampu nggih malah mungkin gampang tiyang sing gampang terpengaruh nah niki lebih baik perek-perek kali tiang soleh kados ngaten nggih. Lajeng ingkang seterusipun nggih menurut Imam Asy-Syatibi menika ingkang nomor sekawan nggih menika wa husni akhlaqihimal ikhwan. Nah nggih yaitu orang yang akhlaknya baik terhadap saudara nggih. Jadi kali tetangga saya, kali sederek nggih sae niki termasuk tiang sing bahagia. Kayaknya nek keluarga niki mboten wonten napa wene kakang adi rukun ketinggalan saya napa mboten Pak? Saya nggih. Kan seringnya kan kadang kata-katahipun kan kados ngaten nggih gara-gara masalah napa warisan pecah. Nggih kakange ora tau ngambah adine ora tau ngambah kakange. Wonten sing kados ngaten kados teng Amerika nggih. Amerika kita mboten nggih mboten. Ya ini kata-katahipun kadang-kadang kados ngaten nggih. Nah, ini termasuk salah satu tiang bahagia itu adalah apa? Yang akhlaknya baik kepada saudara, baik saudara dekat atau saudara
jauh, atau saudara sesama mukmin. Kados ngaten niki termasuk napa berupaya berakhlak ingkang sae. Lajeng ingkang nomor gangsalipun nggih menika napa wa badlu ma'rufuhu lil khalqi. Yaitu orang-orang yang suka napa bersungguh-sungguh dalam beramal ma'ruf. Nggih, beramal ma'ruf kangge makhluk nggih, beramal ma'ruf niku artosipun napa? Tiyang sing seneng ngamalaken ingkang sae. Nggih, seneng membantu, seneng menolong, seneng ngajak kesaenan nggih. Cobi nek jenengan mangkin iki bekayune nyamperi adine nggih, yuk kaya malam Senin ana pengajian mangkat nggih, terus saya seneng napa mboten mangkat bareng kakang adi salat teng masjid bareng nggih. Nah ini contoh, ini termasuk bagian daripada napa upaya kita nika ngajak kepada hal-hal ingkang ma'ruf. Kados ngaten nggih. Nah ini termasuk bagian diantara napa min alamatis sa'adah. Lalu yang keenamnya yaitu ihtimamuhu lil muslim atau lil muslimin, yaitu orang yang perhatian kepada orang-orang muslim. Orang muslim itu ya sifatnya umum nggih, baik itu mungkin teng lingkungan kita ataupun di luar napa lingkungan kita. Ya contoh kayak kemarin mungkin ada saudara kita di Cianjur, di sana banyak orang muslimnya napa mboten? Ya kita bantu contohipun ini berarti kita perhatian dumateng keadaan kaum muslimin. Nggih, ampun egois, lha sing kana musibah kan kana. Aku ya aku. Nggih, wong dhewek susah kon bantu. Nggih, kadang-kadang wonten sing kados ngaten nggih. Nah, setidaknya kalau kita nggak mampu membantu dengan hartanya, minimal kita membantu dengan doanya. Wis ora tau ndongani apa maning nggih, bantu kali tenaga ora, bantu kali duit nggih mboten. Lah niki nggih. Nah, ini salah satu sifat ingkang sae niku adalah ihtimamuhul lil muslim. Lajeng ingkang terakhir nggih menika di antara min alamati sa'adah, tanda orang bahagia itu adalah wa mura'atuhu lil awqatihi, yaitu penjagaan dalam menggunakan waktu. Nah niki kinten-kinten kita nika ngraos wekdal gesang teng dunya nika sekedap napa dangu Bu. Urip teng dunya niki jane sekedap napa dangu. Napa nggih? Ujar kuwi lha tembe wingi puasa ki 2 bulan maning puasa nggih. Ya contoh niki memang kayaknya dalam setahun niku kayaknya pedek banget nggih, Pak. Nggih napa mboten? Niki wonten salah satu nasihat ulama nggih naminipun Hasan Basri, niki ulama tabi'in. Ibnu Adam innama anta ayamun kullama dhahaba yaumu dhahaba ba'duka. Anak Adam itu ya, atau anak Adam, wahai anak Adam itu ya, sesungguhnya kamu itu adalah bagian dari hari-hari. Maka ketika sudah pergi 1 hari, maka sebagian dirimu sudah pergi. Nggih, berarti nek kita niku memang asli pun adalah memang bagian dari nopo hari-hari. Berarti nek dinten niki pun rampung, wah berarti umur kula pun sudah. Ngraos sudah napa mboten, Pak? Jol kula nesine ya, mbeke wingi ya, putune wis akeh kados ngaten iki. Tapi cek sing raose nem mawon kados ngaten iki. Napa kados ngaten iki, Bu? Ora kemutan mati kados ngaten iki. Nah, ini atosipun supados perhatian kali waktu. Ini ternyata waktu itu ternyata begitu singkat. Nek kita tingali tiyang sing umure dangu mawon pun telas. Nggih. Riyin Nabi Nuh nika terose umure 950 taun. Suwe napa mboten? Niki beben rampung. Nah kita niku umure badhe 100 tahun apa mboten? Kayane duka nggih, Pak.
Nggih, teng mriki mawon kadose sing 90 ya ora anak. Nggih, mboten-mboten nggih, Pak. Mboten wonten. Nah, manipun ya kita berupaya niki supados introspeksi napa diri bahwa ternyata orang yang bahagia itu orang yang perhatian dengan waktu. Artinya apa? Nggih, nek menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau niko menyebutkan bahwa waktu itu adalah yang bermanfaat. Itu adalah asli waktu kita. Nggih, jadi waktu kita itu adalah waktu yang ada nilai ibadah. Nek waktune mboten kangge nilai, mboten wonten nilai ibadah, niku sanes waktune kita. Nggih. Nah, ibadah kan luas nggih, Pak. Manipun ampun nganggep mesti salat, nggih. Bar salat pun napa bisa dikatakan ibadah, termasuk ketika kita niku napa kerja, nggih. Ketika kita napa mungkin ibu-ibu masak, niku termasuk bagian daripada napa ibadah. Nek lagi lenggahan kali zikir kados ngaten nggih ibadah. Nah ini termasuk waktu yang manfaat nih. Jadi waktu kita itu adalah waktu yang dicatat wonten nilai ibadah nih. Manipun ya kita berupaya monggo kita sareng-sareng nih menguatkan nih terutama keimanan kita, keyakinan kita nih, karena memang aslinya adalah dalam diri kita ini atau wonten ing jiwa kita adalah jiwa yang paling sae niku adalah jiwa yang bisa nopo saged menunaikan tugas-tugas teng dunya niku kanthi sae nggih, termasuk nopo sedaya nek saged niku kita niku kaya hati kados ngaten nggih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nyebataken laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu orang yang kaya dengan jiwanya. Nih, artosipun bahwa kita ini menjadi orang yang penuh dengan manfaat nang dunya niku penuh isinipun manfaat dan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita termasuk nopo bisa menggunakan nopo waktu termasuk nopo kados mangkin iki sebagai alamatus saadah, baik itu kita mudah beramal soleh, kita beramal ngikuti sunnah, kita caket kali tiang-tiang ingkang soleh, kita berakhlak mulia, termasuk senang beramal ma'ruf, termasuk perhatian kepada kaum muslimin dan juga menjaga waktu. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apa malih seniki niki pun mendekati bulan Ramadan ya. Bulan Rajab itu ada yang menyebutkan bulan Rajab itu waktunya menanam. Nggih. Mangke bulan Sa'ban waktunya memupuk. Bulan Ramadan memanen. Berarti seniki pun mulai ancang-ancang mestinipun ampun mangke salat jamaah mengko ngenteni puasa. Mestinipun salat jamaah seniki mulai ditanam nggih. Ya nek ora sak mboten dereng saged 5 waktu ya mulai mungkin saged maghrib ya maghrib rin nggih. Wis maghrib kok kepenak tambah isya kados ngaten nggih. Syukur-syukur bisa napa langsung kados ngaten nggih 5 waktu kan, karena 5 waktu insyaallah lebih utama. Nah, contoh nih kok nggih, karena memang di bulan Rajab itu penekanan terutama dalam ibadah sholat nggih. Walaupun memang ada juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga dianjurkan memperbanyak ibadah puasa gitu ya. Nah, itu bulan Rajab supaya memperbanyak ibadah puasa, karena memang bulan Rajab ini termasuk bagian dari bulan Muharram. Nih, jadi ada namanya apa supaya kita itu disunahkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Nih. Nah nek pun mampu nih biasa Senin Kemis ya Senin Kemis. Nih, utawi ditambah mungkin Senin Kemis kayaknya abot. Lah yang pun di tanggal napa? 13 kawan 12 gangsal 11. Nah niku nggih utawi 3 hari di
pertengahan bulan nih. Nah ini termasuk salah satu bagian daripada nopo amal soleh, termasuk juga mungkin dengan kita memulai memperbanyak nopo sedekah atau sengatan ini dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Maka ada yang saya munculkan dengan doa itu, doa ini pun apa Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mungkin Nikori ini pembahasan pada malam hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada mau saya tanya jawab monggo kalau ndak ya ndak apa-apa karena sudah malam kita akhiri mbok pilih kata lepatipun kawula nyuwun agung pamunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.